yang takut atau dalam tanda kutip sangat melindungi anaknya. Sangat Kenapa melindungi Cindo anaknya, juga guys. tidak mau diasosiasikan dengan China dan merasa bangga Dengan apabila Indo. dia tidak bisa berbahasa Mandarin, tidak bisa berdialek Ya, itu pun Chinese, satu ataupun keheranan tidak saya, mau guys. tahu tentang budaya leluhurnya Cindo atau bangga tau, sejenisnya. tidak pandai bercakap Diskriminasi Mandarin. Cindo ini Assalamualaikum kumhadamang good people, sarang wilajeng sumping di channel Abi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua di dalam episode reaction kali ini. Hari ini kita akan nonton sebuah video di mana seorang Cindo Indonesia, seorang YouTuber, content creator juga, bercerita tentang hal-hal Cindo, guys. Dan nanti link daripada akun TikTok video ini saya letak di ruang description buat kawan-kawan semua simak dan pertimbangkan untuk follow, guys. Oke? Jadi, nah inilah, saya juga kaget, guys. Saya sebagai orang Malaysia kaget saat dengar cerita-cerita tentang Cindo di Indonesia ini seperti ini, guys. Oke? Jadi, moga kawan-kawan semua yang nonton ini berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat, good people. Amin ya rabbal alamin. Guys, ojo lali di subscribe channelku, guys. Saya sangat hargai sokongan dan dukungan yang kalian berikan buat channel kecil ini berkembang. Dan tanpa buang-buang waktu, good people, mari sama-sama kita nonton isi kandungan daripada video yang satu ini seperti apa. Let's go, good people. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi, good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. sifat buruk orang Chinese. Sifat Pertama, buruk orang Chinese. kiasu. Kiasu. Ada yang familiar sama kata ini, apalagi yang pernah tinggal di Singapura mungkin udah sering banget Kiasu. denger. Chinese di Singapura terkenal katanya kiasu. Menurut kalian gimana? Kiasu. Kiasu itu sebenarnya artinya takut kalah. Takut Kalau kalah, dilihat guys. dari konteks negatif, jadinya egois karena takut kalah bisa menurunkan atau menjelekkan orang lain Sampai demi begitu dia yang sekali, menang. guys, ya, gitu. kiasu. Tapi kalau mau diambil dari sisi positifnya, kiasu ini berarti orangnya kompetitif. Jadi selalu mau maju, selalu mau di depan, dan selalu mau berkembang untuk maju gitu. Sifat buruk kedua, kiasi. Kiasi. Lagi-lagi Kiasi, dalam bahasa kiasu. Hokkien, artinya takut mati. Takut mati. Orang Chinese takut mati. Maksudnya kalau di Indonesia mungkin jadi kayak pengecut gitu. Pengecut. Takut mengambil resiko yang berlebih karena takut nanti dia mati. Ada lagi sifat buruk Chinese yang kalian tahu, ada yang bilang sih pelit ya. Tapi Pelit. menurut kalian gimana? Pelit atau irit mungkin kadang jadi beti ya. What do you guys think? Pelit. I'm glad I was born as a Chindo. Nah, Imagine if sangat- I had been born and raised in China. dia sangat I rasa don't think I could bertuah be able lahir to speak sebagai English Cindo, like this. Chinese Indonesia. I'm sorry to all my friends punya from lancar China. bahasa I'm not Inggris dia, saying that guys. you guys can't speak English well, but I feel like Chinese people from China mainland, they have this very distinguished accent. And me being born and raised in Jakarta, I feel like most people in Jakarta can speak English and can Yeah. speak multiple languages with less distinguished Betul accent. juga lah. I normally say that we tend to have flexible tongue. We can kind of like copy the way other people speak their languages. Dan pastinya bisa ngomong bahasa Indonesia lancar. 也会一点点讲华语， pandai cakap 简单的 Mandarin. 事情会明白会说。And that's why orang-orang pada heran Chinese di Indonesia tuh pada nggak bisa bahasa Mandarin. Nah, Oke, oke, jadi ini pengalaman ini aku betul. kuliah di Malaysia dan tinggal di Malaysia selama 4 Satu tahun kurang lebih. Aku ingat banget keheranan pertama kali betul. aku datang dan teman-teman aku yang asli orang Chinese, Malaysian, mereka itu langsung menyapa aku pakai bahasa Mandarin, guys. Dan aku yang nggak bisa bahasa Mandarin pada saat itu, aku celingak. Pada saat itu aku cuma sedikit ngerti, tapi aku langsung jawabnya pakai bahasa Inggris. Atau aku langsung bilang, sorry, I don't speak Mandarin, can you speak in English? Nah, terus mereka langsung kepo, kenapa kok? Kamu bukannya Chinese kok, kamu nggak bisa bahasa Mandarin. Nah, ini yang membedakan Chinese Indonesian dan Chinese Malaysian. Beza in general. Chinese, Malaysia dan Info lebih banyak bisa ke YouTube channel aku ya. Konten ini agak sensitif, jadi bagi kalian yang Ini tidak nih, guys, punya yang mindset sensitif untuk belajar nih dan apa tidak nih? punya rasa keingintahuan untuk merubah masa depan dari gelapnya masa lalu, tolong di-exit aja video ini. Oke. Banyak yang bertanya, kenapa Cindo namanya aneh ya? Kebanyakan keindonesiaan banget, kejawaan, atau bahkan kebulean yang meminimalisir sifat atau unsur Chinese-nya. Kenapa banyak orang tua Chinese yang takut atau dalam tanda kutip sangat melindungi anaknya? Sangat Kenapa melindungi Cindo anaknya, juga guys. tidak mau diasosiasikan dengan China
dan merasa bangga Dengan apabila Indo. dia tidak bisa berbahasa Mandarin, tidak bisa berdialek Ya, itu pun Chinese, satu ataupun keheranan tidak saya, mau guys. tahu tentang budaya leluhurnya. Cindo atau bangga tau, sejenisnya. tidak pandai bercakap Diskriminasi Mandarin. Cindo ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, guys. Intinya zaman Belanda bikin kategori-kategori supaya kita gak bersatu, guys. Di video kali ini aku tidak akan membahas tentang kolonial Belanda, tapi aku akan mengerucutkan kepada zaman Orde Baru Soeharto, Oke. yang mana diperparah sifat diskriminatifnya di saat ini. Dalam buku Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia, Frans Winarta menghitung setidaknya ada 64 peraturan Orde Baru Wih, yang sifatnya 64 guys, ya. terhadap golongan Tionghoa atau Cindo. Diskriminatif. Contohnya, melarang sekolah Chinese, adanya SKBRI, tidak diperbolehkannya merayakan Imlek, dan lain-lain. Jadinya, Cindo zaman sekarang cenderung bingung akan self-identity-nya dan Imlek posisinya 32 sendiri tahun sebagai berarti orang ada di Indonesia, saya Aku pun salah, dulu guys. merasakan hal demikian. Aku Cindo Jaksel dan dulu aku kekeh banget gak mau belajar bahasa Mandarin karena aku merasa aku tidak perlu dan aku bukanlah orang Chinese. Aku adalah orang Indonesia. Wih, keren. Yang seharusnya tidak demikian, guys, karena Chinese merupakan ethnic group dan Indonesia merupakan nasionalitas kita. Aku pernah ngobrol juga bareng sama temanku yang adalah Cindo Jaksel juga. Dia juga merasa bahwa Jaksel apa dia maksud? pengen Jakarta punya apa? kulit hitam coba dulu. Ini aku pernah bahas di YouTube channel aku, guys. Oke, alasan aku ngebahas ini di video ini bukan karena aku pengen mengungkit masa kelam lalu Yalah. dan membuka luka masa lalu, Ya. bukan. Tapi ayo sama-sama kita belajar dari masa lalu, karena dari masa lalu itu kita bisa mengubah masa depan menjadi lebih baik dan mengedukasi kepada orang-orang yang belum tahu tentang Betul, sejarah betul. masa lalu. Kenapa kita punya perspektif seperti ini? Itu semua bisa diketahui karena sejarah, guys. Jadi ayo kita sama-sama belajar Bagus dia punya supaya video, kan? Indonesia jadi lebih maju lagi. Happy Chinese New Year! Nah guys, itu sebuah video yang saya rasa betul-betul bermanfaat dan memberikan wawasan buat kita semua, guys. Mula-mula kan guys, saya pun heran tau kenapa Cindo Indonesia kan, dia punya rupa tuh betul-betul sudah Chinese. Dia punya penampilan Chinese banget lah. Tapi bila bercakap logat Jawa, logat Indonesia, dia pekat medok sekali guys. Jadi ada yang sampai bisa berbahasa daerah seperti Sunda, Jawa, dan lain-lain lagi guys. Dan saya sempat heran guys, kenapa Cindo tapi tidak bisa berbahasa Mandarin gitu kan. Dan lepas kaji-kaji sedikit kan, baru saya tahu lah yang bahwa di Indonesia itu selepas New Order itu banyak perubahan yang dilakukan, tetapi itu juga ada kebaikan dia juga untuk orang-orang Cindo Indonesia lah, sebab orang sekarang kita boleh lihat bahwa di Indonesia itu dia punya rakyat kan betul-betul sudah Indonesia banget. Jadi itu sesuatu yang memang sangat-sangat bagi saya sukar untuk diperolehi daripada negara yang berbilang kaum dan bangsa gitu. Semua mengaku orang Indonesia, tetapi tidak merasakan diri mereka asing lah. Padahal memanglah dorang punya ruas ataupun daripada asal usul dorang memang dari China, tapi sudah meng-Indonesia lah, betul. Jadi ini saya rasa sesuatu kesan yang positif lah juga. Berbeza dengan yang di Malaysia, kalian bisa lihat kalau di Malaysia bagaimana Chinese dia guys. Ada yang tidak bisa berbahasa Malaysia langsung dan kadang-kadang malu juga kalau kena tanya kenapa Malaysia gitu, kena tanya Malaysia begini. Tapi itulah sesuatu yang kita tidak dapat ubah. Bagus juga di dalam video ini diingatkan kita tentang sejarah masa silam agar tidak terjadi kembali dan agar kita lebih mengetahui asal usul gitu. Itu kalau menurut pendapat saya pribadi lah. Buat kawan-kawan semua pula bagaimana, apa pendapat kawan-kawan dalam video ini? Silahkan komen di ruang komentar di bawah. Dan saya rasa sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Ojo lali di subscribe channel Good People, comment, like, dan share. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.